Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Nike Widya Kusumatuti dan teman-teman sekalian. Di sini kami kelompok 1 yang beranggotakan Salsabila Budi Utami, Ismi Auliasari, Sinta Anggreni Setiawati, Masel Teja Kusuma, Setia Adibuwono, Adenia Tavana akan mempresentasikan tentang aliran struktural Eropa. Aliran linguistik struktural merupakan tantangan linguistik tradisional yang berpegang pada filsafat dan logika. Pengembangan linguistik struktural meletakkan fondasi kajiannya pada bentuk bahasa. Cara kerja aliran ini berpegang pada asumsi bahwa ekspresi bahasa merupakan sebuah struktur yang dibangun oleh segmen-segmen. Aliran struktural di Eropa. Aliran linguistik struktural di Eropa daratan merupakan perkembangan lebih lanjut dari pikiran-pikiran Ferdinand de Saussure. Pemikiran Ferdinand de Saussure. De Saussure merupakan bapak linguistik modern berdasarkan pandangan-pandangan yang dimulai dalam bukunya Cours de linguistique générale. Pandangan yang dimuat dalam buku tersebut mencakup 4 hal, yaitu telaah sinkronik dan diakronik, perbedaan language dan parole, perbedaan signifian dan signifi, dan hubungan sintakmatik paradigmatik. Telaah sinkronik dan diakronik. Telaah bahasa secara sinkronik adalah mempelajari suatu bahasa pada suatu kurun waktu tertentu saja. Misalnya mempelajari bahasa Indonesia yang digunakan pada masa tahun 50-an. Telaah bahasa secara diakronik adalah telaah bahasa sepanjang masa atau sepanjang bahasa digunakan oleh penuturnya. Perbedaan language dan parole. Language adalah keseluruhan sistem tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi verbal antara para anggota suatu masyarakat bahasa. Sifatnya abstrak. Parole adalah pemakaian atau realisasi language oleh masing-masing anggota masyarakat bahasa. Sifatnya konkret. Parole merupakan realitas fisis yang berbeda antara penutur yang satu dengan penutur yang lain. Parole disebut juga ideolek. Kalau dikali dalam kajian sosiolinguistik sekarang, language merupakan objek kajian linguistik. Perbedaan signifian dan signifi. Ferdinand de Saussure menyatakan bahwa setiap tanda linguistik atau signe dibentuk oleh dua komponen yang tidak terpisahkan, yaitu signifian dan signifi. Signifian adalah citra bunyi atau kesan psikologis bunyi yang timbul dalam pikiran kita. Signifi adalah pengertian atau kesan makna yang ada dalam pikiran kita. Signe sama dengan kata, signifi sama dengan makna, dan signifian sama dengan bunyi bahasa dalam bentuk urutan-urutan fonem tertentu. Hubungan sintakmatik dan paradigmatik. Ferdinand de Saussure membedakan dua bentuk hubungan, yaitu hubungan sintakmatik dan paradigmatik. Sintakmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan, yang tersusun secara berurutan dan bersifat linear. Sedangkan hubungan paradigmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan dengan unsur-unsur sejenis yang tidak terdapat dalam hubungan paradigmatik. Dapat dilihat dengan cara substitusi, baik pada tataran fonologi, morfologi, dan sintaksis. Pembagian aliran linguistik di Eropa. Aliran Praha. Permunculan aliran Praha diawali pada Kongres Linguistik Internasional 1 di The Hague pada tahun 1928. Aliran Praha sangat terkonsentrasi pada subbidang fonologi. Aliran Praha dipelopori oleh Mateusz Wojciech, Trubetskoy, Andrea Martinen, dan Uhlenbeck. Pokok-pokok pikiran aliran linguistik Praha dapat dirinci seperti berikut ini. Pertama, meneruskan teori Ferdinand de Saussure. Kedua, lebih terkonsentrasi pada bidang fonologi. Ketiga, mengembangkan kajian sintaksis fungsional dan pengembangan stilistika.
Pembagian aliran linguistik struktural di Eropa yang kedua adalah aliran Copenhagen. Para ahli bahasa Skandinavia yang meliputi J.N. McVick, E. Horen, H.G. Wiewel, O. J. Persson, dan Rasmus Rox banyak menghasilkan kajian dalam bidang linguistik umum, seperti hasil kajian mereka yang menunjukkan terdapat kekhasan dalam mengembangkan teori kebahasaan. Samsuri 1988 halaman 41. Kajian mereka itulah yang menghasilkan teori Copenhagen. Pokok-pokok aliran linguistik Copenhagen dapat dirinci seperti berikut ini. Yang pertama, bahasa adalah sistem otonom. Yang kedua, linguistik adalah ilmu empirik. Yang ketiga, satuan dasar bahasa adalah gloss. Dan yang keempat, analisis diawali dari wacana, hubungan paragraf, hubungan sintakmatik menuju form yang berhubungan dengan ekspresi dan makna. Strukturalisme Eropa. Saussure memisahkan studi sejarah komparatif bahasa dan studi deskriptif struktur bahasa itu sendiri, yang kemudian lahirlah pemikiran baru tentang bahasa dan dikenal dengan metode deskriptif struktural. Dalam metode deskriptif struktural ada sebuah asas bahwa objek linguistik yang valid adalah mempelajari bahasa dengan objek penelitian bahasa untuk kepentingan bahasa itu sendiri. Aliran deskriptif struktural kemudian dikenal dengan nama aliran Genewa atau Genewa School dan kemudian melahirkan beberapa poin tentang bahasa. Di antaranya, objek ilmu bahasa yang berkaitan dengan perkataan manusia terbagi menjadi 3 istilah: la parole atau perkataan seseorang, langage atau himpunan perkataan seseorang dan kaidah universal bahasa, dan lalangu atau bahasa suatu bangsa tertentu. Yang kedua, ada bahasa adalah sebuah sistem dari himpunan tanda-tanda baca atau linguistic sign, yaitu gambar bunyi yang merujuk pada gambaran pikiran. Perujukan ini bersifat simbolis, kesepakatan, dan arbiter, atau dipilih secara acak. Selanjutnya, sistem bahasa terdiri dari unsur dalam dan hubungan luar. Unsur dalam adalah sistem struktur bahasa itu sendiri, sedangkan unsur luar mencakup faktor-faktor pengaruh seperti psikologi, kebudayaan, peradaban, sosiologi, dan sejarah. Bahasa diajarkan pada level, lingkungan, waktu, dan tempat tertentu. Oleh karenanya, metode deskripsi ini sangat pas untuk penelitian bahasa. Metode ini dinamakan dengan metode sinkronik. Kaidah inilah yang kemudian menjadi dasar aliran strukturalisme de Saussure. Aliran strukturalisme juga dianut oleh ahli bahasa seperti Anne Trubetskoy di tahun 1890 sampai 1939 Masehi dan R. Jacobson di tahun 1896 sampai 1982 Masehi. Mereka membuat aliran struktural sendiri yang dinamakan dengan aliran Prague atau Prague School. Kemudian untuk aliran di Eropa lainnya yang berdekatan dengan dua aliran sebelumnya adalah Copenhagen School yang didirikan oleh Louis Hjelmslev di tahun 1899 sampai 1965 Masehi. Tokoh lain aliran ini adalah Otto Jespersen yang mendirikan di tahun 1869 sampai 1940 Masehi. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai aliran struktural Eropa. Apabila teman-teman memiliki saran, tanggapan, dan pertanyaan, kelompok kami membuka sesi tanya-jawab. Sekian presentasi dari kelompok 1, semoga pengetahuan yang telah tersampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.